Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sejajar jemaah Masjid Agung, langkong-langkong jamaah salat subuh yang ditakdirkan hadir bagi mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada buat alhamdulillah serta jenab bersyukur kepada Allah yang mana nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah cukup banyak, khususnya bagi mungkin kita masih dalam hidayah mohon taufik hidayah Allah. Kita diberi kesehatan, kita diberi keimanan, kita diberi kesempatan sehingga kita bisa mengumpul dan di tempat Masjid Agung Bangkalan pada hari ini, yaitu dari Rahmat tanggal 31 bulan Juli. Ini adalah semata-mata anugerah yang luar biasa dari Allah yang harus kita syukuri, yang harus kita selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat rahimahumullah, jaga upaya yang iktikaf, niat kawin iktikaf menghasilkan ditolak karena Allah taala. Juga kita tentunya niat mencari ilmu pada pagi hari ini. Setelah kita niat melakukan sholat subuh berjamaah dari rumah masing-masing, kita niat mencari ilmu, kita niat iktikaf kepada kita, juga kita tentunya silaturahim antar kenalan dan tetangga. Para sahabat rahimahumullah, betul-betul dirasakan tentang ayat Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana 'ilman wa qala alhamdulillahi alladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihi al-mu'minin. Wa warisa Sulaiman Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqa at-tayr wa utina min kulli shay'in inna hadha lahu al-fadlul mubin. وبشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهدمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Tadi kita sakit tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu dengan
Nabi Daud dan Nabi Sulaiman asal dan Allah Ta'ala seampun ibarat ilmu kalau sempurna se melebihi dari manusia atau orang-orang selain. Juga kata ayat berikutnya jelas lagi bahwa Nabi Sulaiman adalah pengganti Nabi Daud. Wa warisa Sulaiman Daud. Nabi Sulaiman sebagai putra dari Nabi Daud sebagai penerus perjuangan Nabi Daud. Pengganti maksudnya itu jadi nabi. Jadi bapak yang bernama Nabi Daud jadi nabi juga putra nasanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu juga jadi nabi. Jadi saya turun lagi saran Nabi Sulaiman, saran Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman ini itu karena dia berilmu dan juga kerajaan. Karena Nabi Sulaiman, Nabi Daud, saran Nabi Sulaiman itu Allah Taala ketika Nabi ilmu dan juga sempurna juga jadi pemimpin, jadi ratu. Jadi semulangan ke jadi presiden. Duna bagi auladihi seputrana selain putra. Putrana Nabi Daud itu jumlahnya sangat belas. Cuman seperti Nabi bersiakat Nabi Daud, cuman Nabi Sulaiman. Jadi selain putrana ke 11 putra. Di antara mukjizat-mukjizat sepaling kisah Allah dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'. Di antara kita itu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu ngerti bahasa manuk, juga bisa komunikasi secara juga bisa komunikasi dengan angin, benda lain sebagainya. Nikah adalah salah satu mukjizat. Saya ucap mukjizat semua kejadian luar biasa tidak bisa terjangkau oleh akal sebagai bukti seorang nikah termasuk Nabi Allah. Termasuk bukti jika itu adalah urusan Allah. Sehingga dapat Allah Taala beri sesuatu yang sulit diakui dalam orang lain. Sulit diakui dalam orang lain. Anggaplah seperti ajakan berdua dengan sarang manuk kan tak mungkin. Kau paham. Untuk bagi hewan-hewan selain tak mungkin. Dan dikasih paham di antaranya adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman paham. Termasuk angin. Nabi Sulaiman pernah sering menabi mios itu sekendaraan angin. Artinya ngakui angin kendaraan lebih cepat itu pesawat. Makanya takut pesawat. Nabi Sulaiman kendaraan mulai bikin gila angin. Pernah situ berdua Nabi Sulaiman itu nompa angin karena mungkin dia jaga situ tempat. Pasal katanya pun orang tani, berdua orang tani. Artinya Nabi Sulaiman kan di samping Sofi juga adik mujizat siapa yang paling Allah. Sementara orang tani lagi nyari obat yang melarate, nyari engon yang melarate, kutu alam orang sambal, kutu majir dan sebagainya. Karena orang tani kayak itu melatih Nabi Sulaiman beriak tas. Agar tak belum ada dunia mana ya jadi Nabi Sulaiman walamiyo sagenya mana cek pertepaan mana cukup angin berhubungan cek penyaan terguna orang tani hilang. Nabi Sulaiman beriak tas karena Nabi Sulaiman mereka bisa angin bisa tunduk dengan Nabi Sulaiman akhirat. Debuna petani itu yang terakhir berangin pada depan ke atas.
Padahal jauhnya luar biasa. King Nabi Sulaiman di Udunir. Akhirnya apa? Soron Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman soron pas ngebele bacaan tasbih, bacaan subhanallah sekalian aja lebih bagus dan lebih utama itu tentang kekayaan, tangka sosial. Jadi macam subhanallah itu, subhanallah, lekat ditotor Nabi Sulaiman lebih bagus dan lebih sempurna itu tentang sosial. Tapi Nabi Sulaiman, artinya Nabi Sulaiman kan itu abdi semangat jika orang nikah, malah tak putus asa. Jadi akhir apa senang orang petani kan itu semangat, diberi semangat dengan Nabi Sulaiman bahwa kejenan orang yang tak kedua, artinya saya tak di obel dan sebagainya, kadang-kadang mengalahkan orang yang sesuki. Jadi bacaan subhanallah saja jika bisa mengalahkan dunia seekaan di situ orang termasuk Nabi Sulaiman. Jadi jauh Nabi Sulaiman kan itu. Jadi sering termasuk pernah sering mungkin dan belum pernah acara kita bacanya Nabi Sulaiman pernah kata yang malaikat mau, sementara tamu yang Nabi Sulaiman juga berada orang. Le malaikat maut tak bagi buat orang gila, padahal ben Allah Taala emang mencabut sedikit aki. Tapi ni benar Nabi Sulaiman. Padahal ben Allah Taala cabut nang negeri Cina. Tapi ternyata ibu tamu yang Nabi Sulaiman. Akhirnya bingung orang nikah. Meskipun sebenarnya orang untuk bertamu di kalau oni tamu nikah adalah malaikat maut. Akhirnya pas alasan takut, pas minta antar dekat Nabi Sulaiman, minta tolong Nabi Sulaiman terpula minta antar, makin juga terpula terobat negara Cina. Akhirnya Nabi Sulaiman makon angin langsung dapat dengan negara Cina, langsung malaikat maut menyusul nyambut orang ini. Jadi urusan partai nikah Allah Ta'ala si unik dan tempat kalimah, kemudian pengukuran di mana kita nggak tahu. Jadi meskipun hari ini ada di tempat yang ada di tempat si A namanya, padahal dia akan meninggal dunia di si B, pasti insya Allah kalau berkasihkan Allah Ta'ala pasti betul akan meninggal dunia di si B, karena ini adalah berkasihkan Allah. Jadi termasuk dari mukjizat dari Nabi Sulaiman nyoro angin dan kuing bertamu gila dengan negara. Artinya tak repot untuk pesawat dibeli tiket dan sebagainya. Nah nyoro dengan angin Nabi Sulaiman dipaki. Ini kan para sekolah Allah. Jadi wawarsa Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud. Tapi di sini sebenarnya yang menjadi inti bukan masalah mewarisi tentang kekayaan. Ini masalah kekayaan. Karena kekayaan itu sebenarnya bukan inti menjadi warisan kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Kali kita bagi khalafa Sulaiman abahu Daud pada mautihi fi mirasi nubuwah wal ilm wal mulk. Nabi Sulaiman ketika tena abana yang bernama Nabi Daud, saampana Nabi Daud senten dalam segi kenabian, jadi nerosaki kenabian, juga dalam segi ilmu pengetahuan. Kita tahu Nabi Sulaiman kan itu ajar, artinya mula bahasa makin sekolah atau bermodul dan sebagainya. Bani moro-moro langsung menjadi orang alim tanpa belajar. Karena tentunya ilmu tidak bisa diwarisi langsung saja. Tak sakapina bapak angkat tidak di ilmu kemudian
kemudian putra tanpa belajar, tanpa ngaji, tanpa nambah sekolah akan mempunyai ilmu, belum tentu. Jadi contohnya kan itu adalah belajar. Contohnya lagi, mulai ini ya jadi apa nama Nabi Daud, Nabi Sulaiman di umur nak kanak sekitar 5 tahun, 7 tahun. Bertamanya kita ke Nabi Daud. Nabi Daud tergula terwabi, makin betul Nabi bergaul. Dalam jawaban Nabi Daud, wahai katakan anak Sulaiman. Jadi ipakon intar ajamis deka putrana yang bernama Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman umur 5 tahun, 7 tahun ikana. Lah ipakon memutuskan masalah ini. Berarti kan ngajari ilmu. Di antaranya pengajaran si akon iparengki saran kang sepona bernama Nabi Daud. Jadi langsung mantor dengan Nabi Sulaiman. Mantor dengan Nabi Sulaiman beninap pikiran dengan ikana. Artinya cak mula bahasa makin Lora Sulaiman tergula nikah betul Nabi ini tergula terwabi ininya saran abana tergula pokoknya bisa panjenengan. Nabi Sulaiman langsung ada iya beri ngalak emas atau boleh dia ngalak perak bejak sampai nang seti jere. Bahasa hikmah, bahasa yang tinggi. Orang abi ini ya Nabi Sulaiman ya suruh ngalak emas, mau tada emas ngalak perak, mau tada perak cemak semak bejak dekat jere. Nika artinya langsung atanya dekat abang Nabi Daud. Pana apa maksud mereka? Cereng nikah orang Sulaiman ada sekali itu. Jadi akhirnya nama artinya adalah emas itu adalah rebini si perabe. Perak adalah rebini janda tadi anak janda dan apa boleh. Oleh mau terakhir adalah cere janda punya anak. Tiba Nabi Sulaiman pakon nyarek perabe. Artinya sekali itu. Anika adalah bukti bahwa Nabi Daud ngajari dengan Nabi Sulaiman. Jadi pas akhirat tertiba waris atau penerus dalam segi ilmu pengetahuan dan juga yang terakhir adalah kerajaan. Tapi yang dimasukkan di sini walaisal muradu warathatal mal. Bukan berarti yang dimasukkan Nabi Sulaiman kali itu mengganti harta warisannya. Apa nama? Li'annahu khussisu bihadzal irsi 'an baqiyati aulad Daud al-kuthur. Karena urusan kekayaan estona kali itu ai paring iki deka potran sebelum belas. Tapi Nabi Daud kan sok juga. Nabi Sulaiman adalah yang mengganti kenabian, yang mengganti ilmu. Lah urusan harta yang banyak itu diberikan kepada putra-putra yang lain. Nabi Sulaiman kayak mana? Mereka itu Nabi Sulaiman bukan mewarisi harta, tapi harta Nabi Daud diberikan kepada mereka. Li'annal abiyada turisu amwalahum. Karena para nabi itu tidak akan mewarisi hartanya. Seperti kata Nabi Daud, nahnu ma'asyarul anbiya la nurisu ma tarakna, la nurisu ma tarakna sadaqatun. Dan kata Nabi, para nabi sengkong dan para nabi selain tidak akan mewarisi harta. Harta yang kami tinggalkan langsung menjadi sedekah. Artinya apa senantiasa disedekah otomatis. Jadi kajian Nabi Seder apa sih kajian Nabi itu langsung disedekah otomatis. Nabi Daud juga telah meninggal dunia langsung disedekah. Kalau panjenengan
meninggal dunia tidak mungkin langsung jadi sedekah. Artinya pindah dari putrana, pindah dari apa sih berkaitan dengan panjenengan biasa dengan itu. Menabi para nabi langsung otomatis sedekah. Jadi langsung kasaran di paringan kita ke orang lain, kangkui kepentingan umum atau kepentingan lain. Para sahabat rahmatullah kemudian juga negara dijelaskan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Nabi Sulaiman kata aduh ada Allah Ta'ala pangeran muka-muka tertulis kali itu sampai dengan paling bekal kangkui mensyukuri nikmat panjenengan. Artinya paling hidayah kangkui sering asyukur dekat Allah Ta'ala tentang nikmat-nikmat siapa yang paling an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Nikmat-nikmat siapa yang paling dekat bulan bentuk dekat sepo dan bulan muka-muka sarat panjenengan tentu lagi paling kencang kamu korek. Jadi nikmat saya paling sepol juga esok korek. Nikmat saya paling lagi Allah Ta'ala dekat Abu dekat putrana dekat Nabi Sulaiman esok korek. Jadi kan banyak nikmat Allah Ta'ala saya paling dekat Nabi Daud banyak. Termasuk nikmat kenabian, nikmat ilmu dan sebagainya. Juga dekat kita dekat Nabi Sulaiman banyak makanan. Jawab Nabi Sulaiman mantel dan bolehkan itu sempat kami nyukuri nikmat. Saya ampun ibaratnya di berpanjangan dengan Allah dan karek sepuh berdekat berdekat terbulan itu. Sebab Nabi Arafah nikmat jadi orang sesoleh orang sepuh kan pastinya bunga putra. Atau sebaliknya putra nanti orang sisai maka yang sepuh bunga. Artinya kenapa? Karena orang sepuh beranak itu adalah satu paket. Mohon obama pun Allah Ta'ala yang beri nikmat putrana maka yang sepuh pasti bunga. Sekali tunjukkan obama bapakan atau berembun atau barang sepona barang nikmat pun Allah Ta'ala maka juga putrana orang bunga. Napa boleh nikmat arba'ati ketakwaan dari Allah SWT, nikmat keistiqomahan yang dengan ibadah dari Allah. Kita sebagai orang tua terboleh saja sebagai yang sepuh atau kita sebagai kakek atau nenek semestinya memang perlu ambil keistiqomahan keangkuian adu-adu nak. Jadi keistimewaan kadang-kadang beda antara situ ke situ. Jadi kita sebagai orang tua pada pakai istiqomah kita yang menjadi rutin bagi kita itu apa? Anggaplah contohnya umpamanya panjenengan istiqomah baca surat Yasin bermalam 4 waktu. Kamu itu lagi nak foto. Terus baca. Atau panjenengan istiqomahan sedekah. Kangkui atau kenapa merokak dengan foto dan sebagainya. Lekan itu sejelas abri nama semacam efek dengan foto. Coba umpama panjenengan pakili, pada putrana orang tak kedua, ternyata Allah Ta'ala itu bangga sikit. Atau ternyata Allah Ta'ala itu dari mulia. Pasili baiknya anggaplah bahasa mahasiswa mengadakan penelitian kenapa anak ini kok menjadi orang yang beri pangkat kepada Allah Ta'ala, pangkat kegunaan dunia akhirat. Kita teliti pas celing bapak atau berceling embun, artinya kita lihat bapak dan ternyata tidak ada yang istiqomah umpamanya jadi ibadah celing embanan. Ternyata pasti ada emban atau kakek itu pasti ada. Ternyata kakek benar ahli apa sastra Indonesia. Biasa kita pasti. Kita coba mengadakan penelitian seperti itu. Atau lah umpamanya bapaknya pas jeli
ada siapa bapak anak-anak dia menyebabkan Allah Ta'ala yang beri kegemaran itu mencari ilmu jika buka hati terus jadi orang saat sebut sedikit jadi orang saya teka hajat jeli bapak oh ternyata bapak ahli sedekah oh bapak ternyata ahli ngalakuin sholat berjamaah jadi kita ahli keistiqomah itu menjadi keharusan karena kita yang dilihat adalah masa depan anak. Ya kalau santai kita tentunya akan juga menimbulkan efek kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Tenang, ada keasan alhamdulillah tak melakukan pada masa mereka berallah tenang. Gini efek dengan anak. Jadi mun anak melek cepat lo. Sebab apa? Tua nanti seperti itu. Jadi seperti itu. Makanya Nabi Sulaiman kan asopor alhamdulillah. Benar Allah Taala respon betul dari paling nikmat sebelumnya. Sehingga tidak boleh juga paling nikmat sebelumnya. Ya kan? Jadi ini kata termasuk Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah beri kesempatan beri orang yang syukur betul terhadap nikmat-nikmat panjenengan siapa yang beri yakin nikmat bila kita betul diri wa 'ala walidayya betul syukur betul nikmat-nikmat segala dari Nabi Daud kan tentunya kan Nabi jadi orang yang soleh jadi orang yang hebat jadi orang yang terakat dan lain sebagainya wa ana a'malu shalihan tardahu. Di antara bentuk kamu nyukur nikmat Allah adalah wan amal bentuk ngalakoni kelakuan betul soleh ada amal soleh. Sebut Nabi Sulaiman. Muka-muka tertulis kali itu sebagai bentuk nyukur nikmat panjenengan tertulis istiqomah ngalakoni amal soleh. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Betul-betul tertulis golongan kita masuk ke hamba-hamba panjenengan sesoleh karena bentuknya Korea dengan nikmat siapa yang orang yang benar. Jadi nikmat sehat kita itu adalah nikmat dari Allah. Paling rezeki dari Allah Taala. Saya kecil tak repot itu nikmat dari Allah Taala. Karena kadang-kadang banyak orang yang secara makin jadi sombong hidupnya dari saya. Panjenengan ibarat nikmat Allah Taala kebutuhan yang mencukup Allah Taala. Kalau cara untuk berjalan si gampang itu adalah nikmat dari Allah. Jadi Allah menempatkan Allah Taala ternyata ini kegembangan beri nikmat-nikmat ternyata kita masih tidak melaksanakan istiqomahan kami melakukan ibadah dari Allah berarti kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Kita tidak mensyukuri nikmat siapa yang kita Allah. Jadi itu adalah harapan kita semua termasuk tertulis saja kita diberi nikmat sebesar apapun nikmat Allah. Yang penting nikmat sebesar apapun kecil ataupun menengah ataupun besar semuanya ada. Karena kita sebagai makhluk Allah Taala tidak punya kemampuan. Main darah andi napa sekedar untuk kebutuhan selain akan tetap di kemampuan. Keluarnya kita tidak kemampuan. Mungkin Allah Taala stop. Malah lo bisa nyambut. Kita maksa kalau bisa. Makanya semua yang kita miliki hari ini detik ini adalah dari Allah. Kekuatan kita berjalan dari Allah. Ini yang harus kita syukuri. Artinya boleh saja putar syukur kalau berbentuk gunaan saja apa Allah Taala sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman wa an a'mal shalihan tardahu dan betul-betul kita bisa melakukan amal soleh yang bisa mendatangkan keridhaan panjenengan. Karena tak saja amal soleh yang kita tahu lagi dengan belum tentu kita anggaplah apa aja amal belum tentu tahu lagi dengan belum tentu. Makanya Nabi Sulaiman tentulah
mendatangkan ridho Allah, atau takut-takut yang menengah itulah yang mendatangkan ridho Allah, atau apalagi yang besar itulah yang mendatangkan ridho Allah. Makanya segala jenis ibadah kita usahakan kerjakan karena takut-takut amal ibadah yang ini yang akan menyebabkan diberi keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan masuk surga tanpa ada ridho dari Allah. Biarpun amal kita banyak, tapi ridho Allah tidak ada, maka akan hampa. Maka dari itu kita usahakan maksimal betul-betul sejenis jenis amal. Siapapun amal soleh kita kerjakan, tidak melihat sekecil apapun, karena takut-takut itu yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, "A'mal shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin." Yang terakhir, doa Nabi Sulaiman sebagai bentuk syukur kepada Allah Taala, man terbetul oleh Allah digolongkan hamba-hamba yang soleh. Man terbetul masuk ada orang yang soleh. Paling punten amatmu atau benorok bunte atau baatorok dekat orang-orang yang soleh. Ini kan paling punten. Karena kita bersanad kemola, bersambung mata rantai kita itu dari Allah Taala, malaikat Jibril, kanjeng Nabi, kemudian terus turun jalur keberbanikan. Nah, jalur keberbanikan adalah orang-orang yang soleh saja sampai kepada anggaplah guru-guru kita. Jadi kita harus nyambung kepada orang-orang soleh. Kalau kita tidak nyambung dengan orang-orang soleh, tentunya hubungan kita putus dengan baginda Rasulullah, tak sambung dengan Nabi. Sebab si bisa sambung dengan Nabi itu orang-orang soleh, karena mereka adalah sebagai pengganti Rasulullah. Jadi kalau umpamanya kita terus nyambung dengan orang-orang si soleh, orang si saya, orang si kecil, berarti besar harapan kita terus sambung dengan Nabi. Mun sambung dengan Nabi, insya Allah kita akan sambung kepada Allah. Itu pentingnya kita mata rantai seperti itu. Artinya terus mengalir dari bawah terus ke atas atau ke atas ke bawah. Karena kita dengan Nabi yang perlu nyambung kita. Lo pernah apa sih? Kenapa boleh berasalam dengan lo pernah? Jadi siapa yang harus kita ikuti adalah orang-orang soleh, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman. Malah nyambung dengan Nabi. Jadi itu yang menjadi target kita, kehidupan kita di dunia. Malah gabungan dan akhirat itu betul-betul kita peroleh. Jadi kalau umpamanya kita tidak nyambung, ya jangan harapkan nyambung dengan Rasulullah. Jangan harapkan Pak kita itu Apollo nempaju dengan Nabi. Umpama kita norok putih, contohnya lagi, contoh kecil, jadi organisasi keagamaan, kita, anggaplah ada orang kan organisasi norok seperti NU, ada organisasi norok Muhammadiyah, ini kan organisasi. Cuman kita pilih organisasi yang orang-orang soleh, terutama pendirinya. Jadi kalau umpamanya kita keluar dari NU, jika memboleh TV tak benar tidak keluar dari NU, berarti keluar dari pahadungan saya menang oleh dari si masyarakat. Mau cak menyenang kau NU, insya Allah aku lo percaya. Mau cak keluar pahadun itu dengan saya menang oleh latih paju mama kita keluar, mau cak keluar dari NU. Seperti apapun ulah-ulah oknum dari NU, jangan sampai kita mengatakan wes kok keluar dari NU. Karena kita sudah tahu siapa pendirinya NU. Jika adalah contoh organisasi. Jika itu organisasi Muhammadiyah organisasi, ini urusan akidah dan sebagainya. Cuman kita lihat lihat siapa pendirinya. Jadi jangan sampai mengatakan kok kita aktif, kok keluar dari NU. Ini mau keluar dari NU ini kan keluar di Paju nggak saya kenal. Atau Paju dia si masyarakat. Lawis kok norok apa mana organisasi keagamaan? Mungkin juga pendirinya tidak sekelas itu. Kampung orang ini kayak
sudah umum menjadi orang yang termasuk orang soleh. Nabi Sulaiman saja minta dari Allah Ta'ala, ya Allah boleh masuk dekat apa namanya nasi soleh. Artinya semua gabung. Ya Allah boleh gabung kita dengan orang-orang soleh. Dan boleh berpanjangan orang kecil, orang yang tidak tahu apa-apa. Minta kata dia juga. Nabi Sulaiman orang besar minta seperti itu. Kenapa boleh minta? Wa adkhilni fi ibadati rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, tentulah gabung lagi dengan orang-orang soleh. Sekali. Jadi itu nampak sekilas tentang ayat-ayat saya dan boleh baca juga tentang Nabi Sulaiman dan Nabi Daud dan tentang bagaimana mensyukuri nikmat Allah SWT. Mungkin sekali itu untuk bermanfaat, untuk berokah. Moga-moga tentulah sebanyak saja berkeluarga besar kita, termasuk anak-anak kita, cucu-cucu kita dan menantu kita semuanya selalu dalam hidayah Allah SWT, selalu meningkatkan keimanan, kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, dan kecintaan kita kepada orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah